Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar tentang kinematika, di mana kinematika adalah bagian dari fisika itu sendiri. Jadi, apa sih yang kita pelajari di kinematika? Ada beberapa, ada percepatan, juga ada kinematika lain seperti gerak lurus beraturan, gerak lurus dengan percepatan tetap, gerak lurus dengan kecepatan berubah. Itu bagian dari gerak lurus. Lalu eh, di kinematika partikel juga kita belajar tentang gerak dalam bidang datar, di mana terdiri dari gerak lurus, gerak melingkar beraturan, gerak melingkar dengan percepatan. Nah, ada juga tadi kita bicara dengan gerak alat. Mekanika itu dalam fisika dibagi tiga, ada kinematika, dinamika, dan statika. Jadi apa sih kinematika? Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya. Ini artinya kita tidak mempelajari tentang apa sih yang menyebabkan benda bergerak. Kita hanya belajar tentang serba-serbi partikel bergerak. Gerakannya seperti apa, bagaimana, kenapa. Nah, jadi apa sih gerak dalam fisika? Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita tahu, gerak tuh ya dansa, joget, itu bergerak atau tepuk tangan itu sebuah gerakan. Apalagi kira-kira. Misalnya menggelengkan kepala itu sudah dikatakan bergerak. Tapi dalam fisika, benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap satu acuan. Apa sih acuannya? Nah, dalam fisika, benda itu dikatakan bergerak ketika dia berpindah. Jadi acuannya apa? Acuannya adalah titik awal. Kalau dia bergerak ke suatu titik dan ada perpindahan antara titik awal dengan titik akhir, maka benda itu dikatakan bergerak. Kalau misalnya benda itu berpindah dari titik awal ke titik akhir, lalu kembali lagi ke titik awal, maka tidak ada perpindahan dari titik awal dengan titik akhir, karena titik akhirnya ia berada di titik awal sebelumnya. Itu berarti benda tidak bergerak. Itulah fisika. Padahal dia sudah bolak-balik. Tapi karena tidak ada perpindahan, maka benda tersebut tidak dikatakan bergerak. Jadi apa sih perpindahan? Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Tentu dalam berpindah, benda itu membutuhkan waktu. Maka perpindahan itu adalah perubahan atau selisih titik awal dengan titik akhir dalam selang waktu tertentu. Nah, jadi dalam fisika untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda, maka analogi benda yang bergerak disebut partikel atau gerak titik. Ya, jadi kalau ada benda titik yang bergerak garis lurus, maka dia disebut satu dimensi gerak. Lalu ada kecepatan. Kecepatan itu apa sih? Jadi kecepatan itu adalah perubahan antara titik awal dengan titik akhir dan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Artinya, seberapa cepat dia berpindah, itulah cepat. Misalnya, ada suatu titik pindah dari titik A ke
titik B, di mana titik A dan titik B jaraknya itu sekitar 6 meter. Berpindah selama 2 detik. Jadi dimulai dari 0, 1, 2 sudah sampai ke titik B. Maka kecepatannya itu adalah 6 meter per 2 detik. Berarti sekitar 3 meter per detik atau 3 meter per sekon. Jadi setiap 1 sekon dia berpindah 3 meter. Lalu ada kecepatan sesaat. Ini misalnya kecepatannya singkat saja, mendekati 0. Nah, ini menggunakan prinsip kecepatan sesaat. Misalnya, ada sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan X sama dengan A tambah B T kuadrat, A sama dengan 15, B sama dengan 4. X dalam meter dan T dalam detik. Maka, sebutkan besaran dari A dan B. Juga berapa jarak perpindahan partikel dalam selang waktu antara T1 sama dengan 2 detik dan T2 sama dengan 2 detik. Selain itu, hitung kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat pada waktu 4 detik. Jadi, apa sih besaran dari A dan B ini? Jadi kalau X menyatakan persamaan gerak dalam meter, maka tiap suku dari persamaan X sama dengan A tambah B T kuadrat punya dimensi panjang. Di mana X itu adalah jarak, maka length dimensi. Lalu ada A. Lalu ada B T kuadrat L. Maka A adalah besaran jarak dan B besaran percepatan. Lalu pada saat T1 sama dengan 2 detik, maka kita substitusikan saja. A-nya seperti yang kita tahu adalah 15, B-nya adalah 4, maka T-nya dimasukkan, disubstitusikan menjadi 2. Diperolehlah 15 tambah 16 sama dengan 31 meter. Jadi saat T 2 detik, jaraknya atau ya perpindahan yang telah dilakukan oleh partikel tersebut sepanjang 31 meter. Lalu pada saat T6 detik berapa? Sama caranya. Sehingga didapat 159 meter. Cukup cepat partikel ini bergerak. Lalu kecepatan rata-ratanya berapa? Maka ya dikurangi saja untuk mendapatkan berapa kecepatan rata-rata per detik. Maka diperolehlah 32 meter per detik. Lalu ada kecepatan pada saat T sama dengan 4 detik. Maka kita turunkan persamaan posisi tadi, A tambah B T kuadrat, diturunkan 1 kali, maka didapatlah 2 BT. Tentukan saja T-nya berapa. 2 kali 4 kali 4 sama dengan 32 meter per detik. Oke. Selanjutnya adalah percepatan. Ada percepatan rata-rata, juga ada percepatan sesaat. Apa sih percepatan rata-rata dan percepatan sesaat itu? Sama seperti kecepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Maka rata-ratanya berapa? Lalu percepatan sesaat itu adalah perubahan kecepatan ketika selang waktunya mendekati 0. Ini adalah contoh soal, sama seperti contoh soal pada kecepatan. Ini contoh soal pada percepatan. Seperti yang kita lihat, ini adalah percepatan persamaan kecepatan. Maka percepatannya adalah turunan pertama, ya. Lalu ada gerak lurus dan atau gerak satu dimensi. Gerak lurus itu dibagi 3, ada gerak lurus beraturan, berubah beraturan, juga gerak lurus berubah tidak beraturan. Nah, gerak lurus beraturan tipikalnya adalah dia konstan. Kecepatannya konstan. Posisinya juga bisa konstan. Lalu ini contoh soalnya, di mana ketika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km. Jadi kapan mereka ketemu? Bisa nggak ketemu? Pasti bisa. Namanya juga saling berlawanan ya. Nah, dengan kecepatan konstan itu kira-kira di titik mana? Ketika 18 km mereka
eh, terpisah gitu. Lalu ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak yang mana sebuah benda itu eh, kecepatannya berubah, percepatannya juga berubah. Berubahnya bagaimana? Bisa saja melambat atau makin cepat. Ini grafik dari GLBB. Contohnya apa? Ya seperti jatuh bebas ya, dari awal yang awalnya kecepatannya sekian, lalu semakin ke bawah semakin cepat. Lalu begitu sebaliknya gerak vertikal, mungkin kalau kita ngelempar bola sekuat tenaga awal-awal tuh kenceng banget, tapi lama-lama melambat, akhirnya jatuh kembali lagi ke bawah. Nah ini gerak vertikal ke bawah ya, contohnya tadi bola bisa dilempar dari bawah ke atas, balik lagi ke bawah, gitu ya. Nah gerak jatuh bebas itu eh, kecepatan awalnya nol ya, bebas dia, tidak ada gaya awal gitu, kecepatan awal tidak ada. Seperti contohnya di sini gerak jatuh bebas. Nah ini persamaan-persamaan yang ada dalam gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas seperti yang tadi saya contohkan, seperti Anda melempar bola ke atas vertikal. Nah ini beberapa persamaan yang digunakan ketika partikel bergerak vertikal ke atas. Karena ketika bergerak vertikal ke atas itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka bisa Anda lihat bahwa sepanjang persamaan yang ada itu melibatkan percepatan gravitasi. Nah, ini contoh soal gerak vertikal. Contohnya sama ketika bola dilempar ke atas. Nah, ini sebaliknya jika bola atau partikel bergerak vertikal ke bawah. Lalu ada gerak lurus berubah tidak beraturan. Naik gerak ini ya, percepatannya enggak tetap, bisa berubah menurut fungsi waktu. Atau juga bisa berubah sebagai fungsi posisi. Jadi persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Tidak berubah beraturan ini tidak berlaku menggunakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Sebuah partikel bergerak menurut sumbu X dengan kecepatan A. 3T tambah 2. A dalam meter per detik, kuadrat karena percepatan. T dalam detik. Lalu pada keadaan awal, partikel berada pada X sama dengan 2 meter. Dan kecepatannya 3 meter per detik kuadrat. Tentukan posisi pada T sama dengan 2 detik, kecepatan rata-rata antara T 2 detik dan T 4 detik, kecepatannya pada T sama dengan 3 detik, posisi pada kecepatannya 12 meter per detik, dan kecepatannya pada saat kecepatan 17 meter per detik kuadrat. Bisa Anda lihat, karena yang ditanya adalah percepatan fungsi, maka maaf, yang ditanya adalah posisi, maka percepatan itu diintegralkan. Integral. Ya. Diintegralkan, didapatlah integral sekalinya adalah kecepatan. Diintegralkan lagi, dapatlah persamaan posisi. Nah, ini eh, lanjutan contoh soal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi kinematika. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.